Selamat pagi saudara semua ya. Oke, saudara, hari ini saya mau sharing firman Tuhan di tempat ini. Saya mau lanjut firman Tuhan yang dulu sebelumnya waktu saya datang saya pernah sharing di tempat ini. Kalau saudara ingat saya pernah sharing tuh mengenai tabut perjanjian. Sudah ingat ya? Oke. Nah, hari ini saya mau nyambung saudara, saya mau selesaikan. Kita mau belajar mengenai kemah suci sama-sama. Saya saudara excited ya. Ya, kita mau bahas semua mengenai kemah suci karena sebenarnya apa? Itu bicara mengenai hati Tuhan buat jemaat Tuhan. Karena Tuhan begitu rindu untuk memberkati jemaat Tuhan. Amin saudara. Jadi pagi ini kalau saudara exciting dengan firman Tuhan, berarti saudara sedang exciting untuk saudara bagaimana mengalami terobosan, mujizat, kuasa Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Amin ya. Oke, mari kita berdoa saudara. Tuhan, pagi ini Tuhan kami datang ke tempat ini. Kami percaya 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan urapi firman-Mu, urapi setiap hati yang mendengar. Hamba-Mu berdoa Tuhan, bahwa setiap firman yang ditabur pagi ini jatuh ke tanah yang subur, tanah yang merindukan Engkau, tanah yang mengerti kebenaran firman-Mu, tanah yang mengejar kebenaran firman-Mu, tanah yang mengalami terobosan demi terobosan, kebaikan demi kebaikan Tuhan akan terjadi dalam hidup jemaat ini ya Bapa. Jemaat yang akan mengalami kemenangan demi kemenangan, jemaat yang akan menginjak-injak tanah yang Tuhan berikan buat setiap mereka. Aku memberkati firman-Mu Tuhan, pagi ini urapi hamba-Mu yang bicara Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua sudah percaya katakan amin. Oke, saudara. Ya, oke, saudara, seperti yang saya bilang, pagi ini kita akan bicara mengenai ini saudara. Ya, ini adalah replika kemah suci. Ya, kemah suci Musa yang Tuhan bikin. Ya, ini adalah gambaran gereja. Ya, gambaran gereja pertama kali ya yang Tuhan kasih kepada bangsa Israel. Ya, nah dari sini sebenarnya saudara ya. Orang-orang dunia taunya gereja itu bentuknya itu fisik, gedung, things ya, benda ya saudara. Tapi sebenarnya saudara, kalau kita kupas hari ini, kita akan mengerti yang sama-sama kita belajar, bahwa sebenarnya kalau kita bicara mengenai gereja, Tuhan bukan bicara mengenai fisik, tetapi Tuhan bicara mengenai kita semua. Bahwa Allah hadir di tengah-tengah umatnya, Allah hadir di dalam diri setiap kita. Kenapa? Karena Allah begitu rindu untuk memberkati kita, karena Dia begitu mengasihi kita. Ya, oke. Ini dia yang saya bilang saudara. Waktu Tuhan meletakkan kemah suci, Tuhan suruh Musa bangun kemah suci. Ya, saudara lihat ya, ini kemah sekeliling. Kalau saudara baca Alkitab ya, di bilangan saudara ketemu, ini kemah sekeliling. Tuhan suruh mereka berkeliling seperti ini. Dan ini kemahnya di sini saudara. Yang tadi saudara lihat replika itu, tempatnya ada di tengah-tengah ini. Oke, saudara, kita bisa lihat sama-sama. Ini vertikal, ini horizontal. Ini bicara tentang apa desain Tuhan? Bicara tentang salib. Tuhan sudah merancang ada penebusan untuk umat Tuhan dari awal. Amin saudara ya. Dan luar biasanya Tuhan meletakkan kemah suci itu di tengah-tengah umatnya. Kenapa? Karena Tuhan adalah Allah yang mau berdiam di tengah-tengah umatnya. Amin saudara ya. Oke. Allah berdiam untuk apa? Untuk memberkati kita semua. Amin saudara ya. Nah, apa yang ada dalam kemah suci itu? Di dalam kemah suci itu saudara, ini ada pelataran. Saudara pasti tahu ya, ada pelataran. Di sini ada mesbah untuk korban bakaran, dan kemudian di sini ada bejana untuk pembasuhan. Oke, dan di sini tengah, nanti saya akan bicara ini. Pagi ini khotbah saya akan bicara tentang ini, ya sampai sini. Dan kemudian ini yang saya pernah bahas dulu sama saudara. Ini bagian suci, bagian paling suci, ya, yang mana waktu Yesus mati di kayu salib, tabir ini, tabirnya tuh yang setebal ini saudara, gordin. Saudara kebayang gordin kita kan tipis ya. Gordin kita paling kalau sekarang paling berapa sih? 2 inci, 2 mili ya. 2 mili atau 3 mili ya. Gordinnya itu segini saudara, lebarnya.
setelapak tangan manusia, tebalnya dijalin dari benang berwarna-warni. Di sini saudara, ya ini dia tabir ini terkoyak dua, dan kemudian jalan masuk ke dalam bagian paling suci, ruang Maha Kudus ini terbuka. Ya, saudara ingat saya bicara mengenai ini. Ini dalam ruang Maha Kudus, ya. Di dalam ruang Maha Kudus, ya, ada 3 hal, ya. Ada tabut perjanjian, dan di dalam tabut perjanjian ada 3 hal. Saudara ingat saya bicara di dalam tabut ada mana bicara mengenai pemberontakan manusia atas penyediaan Tuhan. Ya. Kemudian di sini ada tongkat Harun. Ya, ini bicara mengenai pemberontakan manusia terhadap otoritas yang dipilih oleh Tuhan. Dan kemudian di sini ada 2 loh batu. 2 loh batu ini adalah pemberontakan manusia terhadap standar kekudusan Tuhan. Tuhan meletakkan 3 hal ini, pemberontakan manusia ini, di dalam tabut ini. Ya. Dan kemudian tabut ini di atasnya ini ada kerup, saudara. Ada malaikat. Dan anehnya lagi, malaikatnya itu matanya itu ngelihatnya ke bawah, bukan ke sini. Kalau kita kan ngeliat ke depan, ya. Malaikatnya itu melihatnya ke bawah. Jadi malaikatnya itu lihat kemana? Lihat ke pemberontakan. Tapi saudara, luar biasanya, malaikat ini melambangkan apa? Malaikat ini melambangkan kemuliaan Allah, saudara. Jadi malaikat itu melihat terus kepada pemberontakan manusia dong. Ya. Tapi ini yang terjadi, saudara. Setiap tahun imam besar akan masuk ke dalam ruang Maha Kudus itu. Dan kemudian imam besar akan memercikkan, saudara lihat ya, memercikkan darah korban ke atas mana? Ini namanya tutup pendamaian. Sehingga saudara, apa yang terjadi? Mata kerub ini yang mewakili mata Tuhan tidak lagi melihat kepada pemberontakan kita yang di dalam sini. Tetapi sekarang mata Tuhan akan selalu melihat kepada darah Kristus yang sudah membayar semua pemberontakan kita. Sudah lihat luar biasanya Tuhan kita. Untuk apa kemudian mata Tuhan selalu melihat kepada darah Kristus? Supaya sekarang waktu Tuhan melihat kepada saudara dan saya, Tuhan tidak melihat satu pun lagi kepada pemberontakan kita. Tuhan tidak melihat satu pun kepada kesalahan kita. Tuhan tidak melihat satu pun kepada setiap dosa saudara, yang saudara sengaja maupun saudara tidak sengaja. Tetapi sekarang setiap kali Tuhan melihat kepada saudara, Tuhan melihat kepada darah Kristus yang sudah membayar setiap dosa saudara. That's why Alkitab bilang, as He is, so are we. Sebagaimana Kristus, demikianlah juga kita. Kenapa? Karena sekarang setiap kali Tuhan melihat kepada saudara dan saya, Tuhan melihat Kristus. Sebagaimana Tuhan melihat bahwa Kristus adalah anak yang dikasihinya, saudara, Tuhan melihat saudara adalah anak yang dikasihinya. Sebagaimana Tuhan melihat kepada Kristus, dia layak untuk mendapat kasih karunia Tuhan. Saudara, Tuhan melihat kepada saudara semua, dan Tuhan bilang, saudara masing-masing semua, saudara layak mendapat kasih karunia Tuhan. Sebagaimana saudara melihat bahwa Yesus, dia layak untuk menerima semua yang terbaik dari Tuhan. Saudara, waktu sekarang Tuhan melihat kepada saudara, Tuhan bilang, anakku, engkau layak menerima semua yang terbaik daripada Tuhan. Amin, saudara. Itu yang Tuhan berikan buat kita, saudara, dengan tabut Tuhan tadi di dalam ruang Maha Kudus. Amin, saudara. Luar biasa apa yang Tuhan kerjakan buat kita. Amin, saudara. Ya. Nah, pagi ini saudara, ya, ini review yang dulu saya pernah sharing, saudara ingat ya. Oke, nah pagi ini saya akan lanjut, saudara. Saya akan bicara keseluruhan yang tadi ya. Saya akan bicara keseluruhan mengenai kemas suci. Ya, tadi kita kalau dulu kita cuma bahas satu part, sekarang kita akan bahas semuanya. Saudara, kalau sekarang tadi kita lihat keseluruhan kemas suci, ini dia. Begitu kita masuk pintu gerbang, di sini ada mesbah korban bakaran. Mesbah ini melambangkan apa, saudara? Seorang berdosa. Apa yang terjadi? Waktu dia datang ke kemah, dia akan bawa domba. Kemudian apa yang terjadi? Dia akan berhadapan dengan imam.
imam akan memeriksa domba orang ini. Ada cacatnya enggak? Kukunya ada goresan enggak? Kupingnya ada yang ketoel enggak? Bulunya ada yang masalah enggak? Diperiksa semua dombanya dengan seksama. Tidak boleh ada satu cacat pun. Tidak boleh ada satu masalah pun dengan domba itu. Setelah imam memeriksa dombanya oke, kemudian domba itu dibersihkan dan kemudian dibawa ke mezbah korban bakaran ini. Orang yang tadi berdosa, dia meletakkan tangan ke atas dombanya. Apa yang terjadi waktu dia meletakkan tangan di atas dombanya? Semua dosanya tertransfer. Terjadi kuasa supranatural waktu dia meletakkan tangannya atas domba itu. Terjadi kuasa dan kemudian dosanya tertransfer ke atas domba itu. Dan kemudian waktu orang itu meninggalkan kemah suci, dia meninggalkan kemah suci dengan tidak membawa satu dosa. Semua dosanya ditransfer ke domba itu. Dan domba itu yang dikorbankan ke mezbah korban bakaran. Jadi ini bicara apa, saudara? It's about Jesus. Benar gak, saudara? Waktu Yesus disalib, setiap dari kita yang percaya kepada karya Yesus disalib, Yesus menanggung semua dosa kita. Amin, saudara. Ini bicara mengenai Jesus finish work. Saudara, yang terjadi adalah di Ibrani dikatakan, bahkan luar biasanya saudara ya, di Ibrani dikatakan bahwa dosa itu sebenarnya dosa itu gak bisa dibayar dengan domba, dengan darah domba. Jadi cuma bisa apa? Postpone. Jadi postpone, saudara, menunda. Jadi orang itu datang, dia bawa domba, ya, dosanya dipospon penghukumannya. Ngerti ya? Dosanya ditunda penghukumannya. Ya, nanti tahun depan dia datang lagi, dia bawa domba lagi, dipospon lagi. Kenapa? Karena sebenarnya darah domba yang korban itu tidak bisa untuk menghapus dosa, hanya bisa menunda penghukuman itu terjadi. Sampai kapan? Sampai the real lamb came. Domba yang sebenarnya datang, yaitu Yesus, yang mati buat kita satu kali untuk selama-lamanya. Amin, saudara, ya. Jadi ini bicara tentang bahwa hanya Yesus yang sudah melakukannya buat kita. Amin, saudara. Ini bagian Yesus yang Tuhan sudah lakukan, yang luar biasa, yang amazing, membuat kita semua bisa diselamatkan. Amin, saudara. Ya, ini bagian Tuhan. Oke, jadi saudara, tadi kalau kita bicara mengenai tabut, ya, ini adalah bagiannya Tuhan. Dan Yesus ini adalah bagiannya Tuhan, yang Tuhan sudah kerjakan buat kita, sehingga akhirnya kita bisa masuk ke ruang Maha Kudus dan menikmati kasih karunia Tuhan. Amin, saudara. Amin, ya. Nah, saudara, ini dua part ini adalah bagian Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan untuk memberkati kita. Oke. Nah, sisanya pagi ini kalau saya sharing sama saudara, ada 4 part yang saya akan sharing sama saudara. 4 part ini adalah bagiannya kita. Tuhan sudah melakukan bagian Tuhan. Sekarang kita mau belajar bagiannya saya apa nih, Tuhan? Ya, oke. Nah, saya akan mulai, saudara. Kita lihat tadi yang pertama. Di sini ada bejana pembasuhan. Ini bejana pembasuhan. Bejana ini dipakai oleh imam-imam. Jadi tadi kan saya bilang ya, kalau orang berdosa, orang masuk ke kemah suci. Ya, di sini imam udah nyambut. Nah, imam itu waktu datang pertama, sebelum dia melayani Tuhan, dia akan mampir dulu ke bejana ini. Apa yang dilakukan? Mereka akan membersihkan diri dulu di bejana ini. Ya, ini bejana pembasuhan yang mereka pakai untuk membersihkan diri sebelum mereka melayani Tuhan. Ya, oke. Tolong, nah, firman Tuhan ya, saya buka firman Tuhan, Efesus 5 ayat 25 sampai 27. Nah, saudara, ini firman, hai suami kasihlah istrimu. Oke, ini bukan couples retreat ya. Oke.
Oke ya. Tapi ini nyangkut. Kenapa? Karena ini bicara mengenai kita adalah pengantinnya Tuhan. Ya, oke. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Kristus sudah mengasihi setiap kita. Amin saudara. Dan telah menyerahkan dirinya baginya. Tadi kita udah bicara, Yesus sudah menyerahkan diri buat kita. Next. Untuk menguduskannya. Yesus sudah menguduskan kita. Amin saudara. Ya, dengan menjadi korban buat kita. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Yesus sudah menguduskan kita. Yesus sudah menyucikan kita. Tapi saudara, kita lihat sama-sama firman ini. Supaya dengan demikian dia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Oke. Nah, saudara, lihat ya. Tuhan sudah menyucikan kita. Tapi kok Tuhan masih perlu lagi memandikan kita lagi dengan air dan firman. Ini bicara apa saudara? Saudara, kita semua sudah dikuduskan. Amin saudara. Ibrani 10:10 mengatakan kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan Kristus. Amin saudara. Itu yang tadi kita bicara. Tetapi kemudian Tuhan bilang, kamu yang udah disucikan satu kali untuk selama-lamanya ini, kamu perlu dimandikan lagi. Kenapa saudara? Waktu kita lahir baru, kita terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Benar kan? Nanti Tuhan kasih kita tubuh kemuliaan. Dalam sekejap kita semua akan diganti dengan tubuh kemuliaan. Oke. Roh kita sekarang udah perfect karena kita punya roh Allah. Bagaimana dengan ini? Jiwa. Jiwa ini gak lahir baru saudara. Jiwa ini belum diganti. Jiwa ini perlu dimandikan dengan air dan firman. Amin saudara. That's why firman Tuhan bilang, Tuhan mau kita mengenakan pikiran Kristus. Benar saudara? Bagaimana cara kita mengenakan pikiran Kristus? Dengan mengisinya dengan firman Kristus. Amin saudara. Hanya firman Kristus yang bisa menggantikan pikiran manusia kita menjadi pikiran Kristus. Amin gak saudara? Karena itu saudara, poin pertama, kenapa tadi ada bejana pembasuhan di sini? Ini bicara pilar pertama yang Tuhan letakkan untuk gereja Tuhan mengalami kemenangan adalah Tuhan perlu memandikan jemaatnya dengan firman Tuhan. Karena itu kita perlu baca firman setiap hari saudara. Tuhan sudah lakukan bagian Tuhan untuk membuat kita menang. Sekarang ini bagiannya saya untuk memiliki pikiran Kristus. Amin saudara. Di gereja ini kita mengajarkan doktrin firman Tuhan. Kita berusaha bertumbuh saudara ya. Kami yang sharing firman Tuhan, kami berusaha bertumbuh, kami berusaha mengenal Tuhan. Di gereja ini saudara, kita berusaha menanamkan doktrin yang benar. Ya saudara, contoh bahwa Yesus sudah membayar dosa saudara satu kali untuk selama-lamanya. Bahwa tidak ada lagi yang bisa memisahkan kita daripada kasih Tuhan. Itu salah satu doktrin yang benar yang kita pegang sama-sama di tempat ini. Saudara, tetapi saudara, kuping kita bukan cuma perlu mendengar doktrin yang benar setiap minggu. Kuping kita perlu mendengar setiap hari dari Tuhan. Kita perlu dimandikan setiap hari. Amin saudara. Ya, itulah pilar kita pertama untuk membuat kita mengalami hidup berkemenangan dalam Tuhan. Amin. Amin saudara. Oke, kita lanjut saudara ya. Yang kedua. Oke saudara, kita sudah masuk ke bejana pembasuhan yang pertama, bagian kita. Berikutnya saudara, kita akan masuk ke tengah saudara. Ke tengah ini ada ruang maha kudus. Ruang kudus, sorry. Ruang kudus, tadi rumah kudus yang di dalam ya saudara ya. Jadi ini pelataran, di tengah ini namanya ruang kudus. Ya, apa yang ada dalam ruang kudus ya saudara. Berikutnya yang saya akan bicara di ruang kudus adalah, saya akan bicara ini. Ada meja roti saudara di sini. Oke, di Keluaran 25 ayat 30 saya bacain aja. Haruslah engkau tetap meletakkan roti sajian di atas meja itu di hadapanku. Ya, ini gambarnya.
Ya, saudara, dan di imamat juga dikatakan seperti itu, saudara. Di sini kelihatannya, engkau harus mengambil tepung yang terbaik dan membakar 12 roti bundar daripadanya. Setiap roti bundar harus dibuat dari 2/10 eva. Oke, saudara, ini roti sajian. Ya, di sini dikatakan mewakili 12 suku bangsa Israel. Setiap minggu diganti dan menjadi makanan bagi para imam. Saudara, kalau saudara lihat gambar ini, ya, gambar ada meja, kemudian di sini ada roti. Saudara lihat seperti ini. Saudara, apa yang terlintas di benak saudara? Ini bicara mengenai perjamuan kudus, saudara. Ya, Tuhan meletakkan dari awal, Tuhan mendesain di dalam kemah suci itu ada roti, ada meja roti sajian. Kenapa? Dari awal Tuhan sudah mendesain, ya, bahwa di dalam jemaat Tuhan akan ada perjamuan kudus. Ini desain Tuhan dari awal, saudara. Nanti saya akan bukain saudara sampai akhir. Saudara akan amazed dengan apa yang Tuhan desain. Ya, saudara, perjamuan kudus Tuhan kasih buat kita buat apa? Saya tadi bilang ini bagiannya kita, ya. Ya, walaupun Tuhan sudah bayar, saudara, ya. Waktu kita ambil hosti ini, saudara, ini bukan cuma sekedar tradisi. Benar gak, saudara? Saudara tahu, saya pernah cerita sama saudara, kenapa ini hosti, ya. Ini waktu bangsa Israel keluar, ya, dari Mesir. Ini kuasa luar biasa. Kenapa kita lakukan ini terus menerus, saudara? Ya, jadi waktu mereka keluar dari Mesir, waktu itu Alkitab bilang ada 600.000 orang laki-laki. 600.000 orang laki-laki. Kalau zaman dulu orang nggak KB, ya, sudah hitung sendiri, ya, kira-kira, ya. Oke, dia bawa istri, ya, bawa anak. Kira-kira itu kalau 600.000 kalau dikaliin berapa keluarga, ya? Berapa orang, ya? Sejarah mencatat itu sekitar 2,5 sampai 3 juta orang minimal yang keluar waktu itu, ya, yang keluar dari Mesir. Dan kemudian amazingnya, ya, di Mazmur 105 ayat 37, kalau di Alkitab bahasa Inggrisnya, ya, di Mazmur 105 ayat 37 dikatakan dari 2,5 sampai 3 juta orang, ya, yang keluar dari Mesir waktu itu, dikatakan, ya, none of them are feeble. Tidak ada satupun dari 3 juta orang itu, saudara, yang lemah. Kebayang gak, saudara? Sorry ya, nih lagi ngomong aja ya. Saya aja lagi sakit tenggorokan. Kita sini paling berapa orang sih? Paling 200-an orang, bener gak? Ya kan? Di sini aja ada orang lemah. Kebayang gak sih Alkitab bilang 3 juta orang jalan keluar dari Mesir, yang mana mereka itu budak. Oke, saudara kebayang budak makannya apa? Yang pasti nggak makan sasang kan, nggak makan daging babi kan, ya, nggak makan ayam, nggak makan yang enak-enak, bener kan, saudara, ya? Pasti budak makannya ya kerak gitu-gitu, ya, makanannya. Tapi saudara, waktu mereka keluar malam itu nggak ada yang sakit, nggak ada yang kematian. Dan Alkitab bilang bayangannya saja seperti itu. Itu yang mereka makan malam itu, yang mereka makan itu adalah bayangan dari perjamuan kudus yang real karena Yesus belum datang. Bayangannya aja bikin tubuh mereka semua sehat. Bayangannya aja bikin semua orang gak ada yang kematian. Saudara kebayang sekarang waktu kita ambil perjamuan kudus yang benar, dan kita ambil ini dengan pengertian yang benar, bahwa kita sekarang makan bukan bayangannya lagi. Amin, saudara. Tapi ini realnya. Amin, saudara-saudara, kebayang kuasanya. Waktu kita ambil dengan iman dan kita mengerti, kita ambil dengan understanding. Saudara kebayang kuasanya yang terjadi dalam tubuh kita waktu kita ambil perjamuan kudus ini. Ini yang Tuhan kasih buat kita. Amin. Saudara, tadi saya cerita sama saudara, waktu orang berdosa masuk ke dalam kemah, dia bawa domba kan. Domba itu kemudian setelah dia tumpang tangan, dia pergi, tadi saya cerita. Domba itu dibersihkan. Apa yang terjadi dengan domba itu? Domba itu cuma selesai, langsung habis itu dipotong, ya, dibuang yang nggak perlu, ya, kemudian diletakkan di atas mesbah. Oke.
Itu yang terjadi dengan domba itu. Domba itu gambaran daripada Yesus. Sekarang saudara, saya mau compare. Waktu Yesus mati di kayu salib, apakah Yesus cuma selesai? Enggak kan? Alkitab bilang tubuhnya sampai hancur, sampai nggak bisa kelihatan lagi, saking hancurnya. Wajahnya pun sampai nggak bisa kelihatan, saking hancurnya. Nah, saudara semua tahu bahwa Alkitab itu selalu konsisten. Sekarang kita kepikir nggak, kenapa dalam hal ini Alkitab kok bisa nggak konsisten? Kenapa dombanya cuma sementara Yesus harus hancur? Kenapa tiba-tiba dalam hal ini Alkitab bisa tidak konsisten? Apa bedanya kita sama mereka? Domba itu cuma membayar dosa. That's why saudara, domba itu hanya dibelek. Habis itu selesai. Dia membayar dosa orang yang membawa domba itu. Dan saudara tahu, orang Yahudi, mereka mengadakan penelitian dengan domba. Jadi mereka mengambil 2 ekor domba. Domba yang pertama, mereka korbankan dengan cara yang biasa. Selesai, langsung dikorbankan. Kemudian mereka mengadakan eksperimen dengan domba yang kedua. Domba yang kedua, mereka perlakukan, mereka siksa dulu dombanya. Disiksa, dibantai, benar-benar dipukul sampai habis-habisan. Setelah itu, terakhir baru dibunuh. Oke saudara, 2 domba ini, apa yang terjadi saudara waktu di-compare? Ternyata saudara, domba yang kedua, itu pas dimakan, dagingnya udah gak enak. Dan setelah melalui tes kesehatan, ternyata waktu domba itu disiksa seperti itu ya saudara ya, itu racunnya tuh kemana-mana ke bagian tubuh yang lain, sehingga rasanya tuh dagingnya tuh jadi nggak enak. Kenapa? Karena racun menyebar ke bagian-bagian tubuh dombanya. Oke saudara, nah tapi kenapa Yesus harus hancur? Karena saudara, Yesus bukan hanya menanggung dosa kita, tetapi juga semua kelemahan tubuh kita. That's why Yesus bilang, oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Amin. Amin saudara. Saudara, betapa luar biasanya kita dibandingkan mereka. Dan mereka yang makan bayangannya saja, mereka begitu sehat, mereka sembuh, mereka kemudian bisa hidup di padang gurun. Saya tahu mereka harusnya nggak mati di padang gurun kalau mereka percaya sama Tuhan, dan mereka nggak harus 40 tahun di padang gurun. Mereka harusnya bisa masuk ke tanah perjanjian. Tuhan sudah mendesain itu sebenarnya buat mereka saudara. Dengan perjamuan kudus, mereka harusnya dengan sehat. Mereka dalam berjalan, cuma waktu dalam 2 minggu mereka sudah sampai ke tanah perjanjian dalam keadaan sehat semuanya. Atau luar biasa nggak rancangan Tuhan? Dengan apa? Perjamuan kudus. Amin saudara, ini yang Tuhan desain buat kita, bahwa kita masuk ke tanah perjanjiannya Tuhan. Amin. Dengan tubuh yang sehat. Kita hidup dalam tubuh yang sehat. Kita semua, firman Tuhan bilang, kita semua akan hidup berumur panjang. Amin. Dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Amin. Amin saudara, ini yang Tuhan sediakan buat gereja Tuhan. Amin saudara. Mulai sekarang saudara, kalau kita mau ambil perjamuan kudus setiap minggu, ini bukan tradisi, ini bukan kebiasaan. Mari kita ambil dengan iman. Dan kita mau mengalami waktu kita ambil dengan iman, kuasa itu terjadi. Saya rindu mendengar kesaksian demi kesaksian terjadi dalam jemaat ini. Bagaimana waktu jemaat ini mengambil perjamuan kudus, penyakit demi penyakit disembuhkan. Amin saudara. Ya. Dan bagaimana dengan anggur ini? Anggur ini adalah lambang daripada darah. Saudara tahu kita nggak makan darah? Ya, di Alkitab perjanjian di Kisah Para Rasul dikatakan kita nggak makan darah. Sebenarnya itu karena mereka sih ada perdebatan sih, tapi memang kita nggak makan ya, oke. Tapi sebenarnya saudara, kenapa sih Tuhan nggak mau kita makan darah? Pertanyaannya itu dong, ya kan? Apa yang ada di dalam darah? Thank you. Di dalam darah ada nyawa. Jadi saudara, waktu kita makan nyawa Kristus ini, waktu kita minum anggur ini
ini bukan cuma minuman enak. Amin saudara, waktu kita minum anggur ini, nyawa Kristus masuk ke dalam tubuh kita. Nyawa bicara apa? Kehidupan. Kehidupan Kristus masuk ke dalam hidup kita, saudara. Hidup kita bukan hidup lagi, tetapi hidup Kristus melalui hidup kita. Amin saudara. Sehingga dari sini saudara, ini yang melahirkan kepada kita waktu kita mengambil dengan kesadaran, maka kita memiliki pikiran yang jernih. Kita bisa memiliki pikiran Kristus. Kita bisa memiliki hikmat Kristus. Kita bisa memiliki imannya Kristus. Kita bisa memiliki pikiran Kristus, ide-ide Kristus, kreativitas Kristus. Semua manifestasi waktu kita dengan iman. Kita mengambil darah ini, kita mengambil anggur ini, karena ini adalah kehidupan Kristus yang masuk ke dalam tubuh kita. Justru lihat ya, luar biasa nggak ini? Ini buat tubuh kita, dan ini buat jiwa kita. Amin saudara. Dan perjamuan kudus ini Tuhan kasih buat apa? Untuk memberikan kepada kita kemenangan. Wow, saudara lihat desainnya Tuhan luar biasa buat jemaat kita. Ya, buat jemaatnya, karena Dia begitu rindu jemaatnya mengalami kemenangan demi kemenangan. Amin saudara. Ya, oke. Nah, itu yang kedua. Oke, berikutnya saudara, ya ini masih di ruang kudus lagi. Ini ada di sini namanya mesbah dupa. Kita akan bicara hal yang ketiga yang saya mau bicara pagi ini mengenai mesbah dupa. Ini perintah Tuhannya, haruslah kau buat mesbah, tempat pembakaran ukupan. Haruslah kau buat itu dari kayu penaga. Haruslah kau salut itu dengan emas murni. Ayat 7. Di atasnya Harun harus membakar ukupan dari wangi-wangian. Oke, harus ada wangi-wangian di atas mesbah ini. Kapan saja, tiap-tiap pagi apabila ia membersihkan lampu, ia harus membakarnya. Next, ayat 8. Nah, kemudian waktu senja, ukupan itu harus ada lagi. Oke, jadi pagi harus ada, sore harus ada, pagi harus ada, sore harus ada. Dan katanya all the time. Oke, saudara ya. Nah, mesbah dalam bahasa Yunani ya saudara ya, itu bahasanya adalah altare. Ya, itu bicara mengenai tempat perapian yang tinggi di mana manusia dan Allah bertemu. Ya, ini dia mesbah, tempat perapian yang tinggi di mana manusia dan Allah bertemu. Oke, jadi kalau Tuhan kasih ini ya, pilar ketiga buat jemaat Tuhan berkemenangan, Tuhan mau bicara apa ini? Tempat perapian yang tinggi di mana manusia dan Allah bertemu. Saudara kebayang nggak? Ini bicara tentang apa? Hal ketiga yang Tuhan kasih ya buat jemaat Tuhan mengalami kemenangan adalah dengan doa. Amin saudara. Karena itu di dalam ruang kudus Tuhan ada mesbah saudara. Nah saudara, kalau kita bicara mengenai doa saudara ya, saudara tahu ya, tiap hari nih kita hidup, terus terang aja nih ya, kita nggak selalu hidup dalam medan yang oke. Iya kan? Benar ya saudara ya. Tiap hari kita hidup tuh sebenarnya kita tuh mengalami peperangan demi peperangan. Setuju ya saudara ya? Biasanya peperangan tuh di sini semua mainnya. Betul ya, peperangan rohani itu di sini. Oke, coba saudara kita buka firman Tuhan. Yakobus 4. Saudara, saya percaya saudara pasti tahu firman ini. Ayat 1 dan 2. Kalau kita bicara mengenai peperangan rohani, ya, firman Tuhan bilang seperti ini. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu. Biasa kita pasti punya ini, begini, biasa dong ya. Oke ya. Tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh sih enggak lah, tapi marah iyalah ya. Kamu iri hati. Tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kita bilang kamu tidak berdoa. Oke, saudara, kalau kita bicara mengenai doa, kita balik ya saudara ya.
Berarti firman Tuhan bilang sini, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak Sekarang kalau tidaknya dihapus, ya, berarti apa? Kamu akan memperoleh apa-apa karena kamu akan memperoleh banyak hal waktu kamu berdoa. Jadi saudara, kalau Tuhan kasih ini buat jemaat Tuhan, kenapa? Karena Tuhan tahu bahwa jemaat Tuhan akan mengalami kemenangan waktu kita ngerti bahwa waktu kita berdoa, kita akan memperoleh banyak hal. Amin saudara. Jadi kita perlu berdoa nggak saudara? Perlu. Nah masalahnya saudara, tadi kita bicara mengenai peperangan rohani. Dan peperangan itu di pikiran kan. Nah masalahnya ini terus terang kita semua masih manusia di sini ya. Kita itu seringkali lebih enak doanya tuh ke kuping manusia daripada ke kuping Tuhan. Setiap hari dalam hidup kita ngalamin peperangan rohani yang kayak gitu. Banyak hal iblis bikin dalam kehidupan kita akhirnya berperang melawan manusia. Sehingga akhirnya kita bukannya fokus sama Tuhan, akhirnya iblis membawa kita ke bawah. Kita mengalami kekalahan demi kekalahan. Kenapa? Karena kita nggak siap dengan peperangan rohani yang ada di depan mata kita. Tapi waktu kita ngerti tadi saudara ya, Tuhan menyediakan doa buat kita, dan Tuhan menyediakan kuping buat kita siang dan malam. Amin saudara. Ya, bukan kuping manusia. Saudara, kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Amin saudara. Ya, itu pilar ketiga saudara ya, yang Tuhan kasih buat kita siang ini. Ya, untuk kita mengalami kemenangan dalam jemaat Tuhan, yaitu mengenai doa. Amin saudara. Oke, udah mau selesai, tinggal pilar terakhir. Pelita atau manora. Keluaran 25 ayat 31. Keluaran 25 ayat 31. Ya. Haruslah engkau membuat kandil dari emas murni. Oke. Ayat sekarang 37. Haruslah kau buat pada kandil itu 7 lampu. Ya, saudara ya. Dan lampu-lampu itu haruslah dipasang di atas kandil itu sehingga diterangi yang di depannya. Oke, jadi tadi menoranya ada berapa? 7 lampunya dan harus nyala. Ya, oke. Wahyu 1 ayat 12. Tadi ayat yang kita buka, Tuhan suruh mereka bikin itu di perjanjian lama. Oke, sekarang kita buka di perjanjian baru di Wahyu. Kita mau lihat sama-sama kandil ini bicara apa sih? Ya. Oke, lalu aku berpaling kemudian suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling tampillah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Sama nggak saudara? Sama ya, sama yang tadi ya. 7 kaki dian dari emas. Oke, ayat 13. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah panjang sampai kaki, dan dadanya berikat ikat pinggang dari emas. Ayat 20, langsung loncat. Dan rahasia ke7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ke7 kaki dian emas itu, ke7 bintang itu ialah malaikat ke7 jemaat. Dan yang terakhir, saudara lihat yang ini, ke7 kaki dian itu ialah ke7. Oke, ke7 kaki dian adalah ke7 jemaat. Oke, tadi Tuhan memberikan pilar keempat kepada jemaat Tuhan untuk mengalami kemenangan. Manorah bicara mengenai jemaat. Thank you. Manorah adalah lambang daripada jemaat. Ingat ya tadi ya, ke7 kaki dian adalah ke7 jemaat. Ya, jadi waktu Tuhan meletakkan manorah di dalam ruang kudus, Tuhan bicara bahwa salah satu pilar yang membuat jemaat Tuhan mengalami kemenangan adalah keterlibatan di dalam jemaat lokal. Saudara, lihat nggak? Itu berkaitan. Ini bicara apa? Di dalam jemaat harusnya tidak ada orang yang tidak punya ikatan.
Firman Tuhan bilang batu itu tersusun rapi. Amin saudara. Jadi harusnya setiap dari domba Tuhan hidup terikat di dalam jemaat. Bukan cuma datang kebaktian, bukan cuma datang setiap minggu, terlibat penuh, bergandengan tangan, hidup bersama-sama. Saudara lihat ini, nyatu. Saudara lihat, Manora, sama enggak? Sama enggak? Ini desain Tuhan buat jemaat Tuhan. Tuhan mendesain jemaat Tuhan itu begini. Artinya apa? Bukan cuma di gereja saudara duduk begini kiri kanan, tetapi kita perlu terlibat penuh di dalam gereja Tuhan. Saudara perlu gereja, saudara perlu komsel, tapi bukan cuma itu. Kita perlu berbagi hidup. Ada orang berbagi hidup apa? Dia cerita yang enak-enak, tapi yang nggak enak diumpetin. Ada beberapa orang yang ketemu saya, yang nggak bagus, yang nggak bagusnya, ya, yang jelek-jeleknya, dia nggak mau cerita ke saya. Tapi yang lain-lain dia cerita, terus dia bilang dia open sama saya. No, terlibat. Kita terlibat. Keterlibatan di dalam jemaat lokal. Bagaimana saudara ini, waktu mereka, coba kalian jalan. Waktu mereka, ya, thank you, oke. Saudara lihat, waktu mereka jalan sama-sama. Inilah sesuatu kekuatan yang menjadikan jemaat ini, waktu jemaat ini jalan. Inilah yang menjadikan jemaat ini kuat, sehati, dan inilah orang-orang yang akan pergi dan memenangkan jiwa. Amin saudara, ini yang Tuhan maksud. Saudara lihat bentuknya sama. Makanya ada nggak yang ini gambarnya berdiri sendiri? Gak ada. Domba yang berdiri sendiri pasti diterkam sama serigala. Benar gak saudara? Karena itu desainnya Tuhan, kita harus terjalin. Keterlibatan dalam jemaat lokal menceritakan apa? Kehidupan yang menyeluruh. Markus 4 ayat 21. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki Dian. Ini tadi bicara mengenai kaki Dian, Manora. Ya, tadi dikatakan bahwa menoranya harus nyala. Oke, dan di sini dikatakan juga bahwa orang membawa pelita, pelitanya harus nyala. Oke, diletakkan di atas kaki Dian. Oke, kemudian Yesus kenapa bilang masalah gantang? Oke, Yesus ini simple banget. Tuhan kita luar biasa. Dalam hidup sehari-hari, Yesus mengajar, Yesus selalu pakai perumpamaan yang gampang dimengerti. Ya, kenapa Yesus waktu itu pakai istilah gantang, saudara? Jadi ini, gantang ini, zaman Yesus dulu, ini dipakai buat alat ukur. Jadi kayak kalau kita mau beli beras, mau beli kacang, gitu-gitu ya. Nah, mau beli gandum, orang pakainya ini. Gitu, ini alat ukur. Nah, saudara kebayang gak tadi kalau gantang ini tutupin lilin itu? Nyala apa mati? Setuju ya? Mati ya? Lilinnya mati dong ya? Oke. Ini bicara apa? Waktu kita ini harusnya nyala kan? Tapi waktu kita ditutup di bawah komersil, bicara apa? Komersil bicara mengenai dunia. Waktu kita ditutup di bawah dunia, ya, maka kita pasti mati. Ya, harusnya yang mereka bergandengan. Waktu mereka bergandengan dengan api nyala, mereka akan saling menyalakan. Karena api Tuhan itu sifatnya menjalar. Tetapi waktu orang dia diam di rumah, dia pasti terkubur oleh komersilitas dunia. Dia pasti terkubur oleh masalah-masalah dunia. Ya, masalah suami istri, masalah anak, masalah duit, pokoknya banyak di segala macam masalah. Ya, dan akhirnya apa? Akhirnya ini dunia ini menutup api itu, sehingga akhirnya api itu mati. Makanya banyak orang Kristen apinya redup.
Puji Tuhan masih redup, belum mati. Ya saudara, kenapa? Karena nggak ngerti bahwa saudara harus terlibat penuh bersama-sama saling membakar di dalam jemaat Tuhan. Api itu harus nyala, saudara. Jadi kalau saya bicara pagi ini sama saudara dan saudara, aduh kayaknya aku nggak tahu nih, apiku redup apa nyala ya? Apiku kayaknya hampir-hampir mati. Saudara-saudara mengerti. Saudara butuh api-api lain untuk menyalakan saudara. Saudara perlu terlibat penuh. Saudara perlu hubungan sama Tuhan untuk saudara bisa mengampuni bahkan saudara-saudara yang menyakiti saudara. Saudara perlu untuk terlibat dalam jemaat lokal. Saudara, dan kemudian saudara tahu Lukas? Ya, Lukas itu menulis Injil Lukas. Ya, oke ya, sudah tahu ya. Lukas menulis Injil Lukas ya. Di dalam Injil Lukas, ya, Lukas menulis Theophilus yang mulia. Benar ya? Dia menulis surat ini kepada seseorang yang dia hormati. Yang waktu itu mungkin ini orang terhormat yang mau mendengar firman Tuhan. Dan waktu Lukas tulis Injil Lukas, habis itu dia stop. Stop atau ada sambungannya? Ada sambungannya, saudara. Ya, aku bukain sama saudara. Lukas 1 ayat 1. Lihat ya, Theophilus yang mulia. Injil Lukas tinggal mulai dengan ini ya, Theophilus yang mulia. Oke? Sekarang coba Kisah Para Rasul 1 ayat 1. Lihat nggak? Hai Theophilus. Berarti yang tulis siapa? Lukas. Oke, saudara. Lukas menulis Injil Lukas. Tapi Lukas nggak berhenti cuma Injil Lukas. Dia sambung ke Kisah Para Rasul. Dia tulis dua surat untuk orang yang sama. Tuhan pasti punya maksud dong. Ya. Injil Lukas bicara apa? Injil Lukas bicara mengenai Yesus. Apa yang Yesus lakukan buat hidup kita, apa yang Yesus bayar buat hidup kita. Oke. Tapi saudara, di sini Tuhan memakai Lukas untuk apa? Kamu tuh gak berhenti sampai Injil doang. Kenapa? Karena kemudian Lukas bicara mengenai Kisah Para Rasul. Itu bicara mengenai apa? Mengenai kehidupan jemaat. Saya ingat gak? Kita baca Kisah Para Rasul mengenai apa? Kehidupan jemaat. Gereja mula-mula. Dan jemaatnya bukan jemaat yang biasa-biasa, jemaat yang apinya redup, bukan saudara. Tetapi jemaat yang mengalami kemenangan demi kemenangan, mujizat demi mujizat dalam hidup sehari-hari. Saudara, jadi saudara lihat sekarang rancangan Tuhan, ya. Kalau Tuhan bicara, ya pilar keempat adalah keterlibatan di dalam jemaat, ya. Berarti bukan hanya sampai mengenal Yesus saja, sampai lahir baru cukup. Tetapi Tuhan mau bahwa kita terlibat penuh di dalam jemaat lokal supaya kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Amin saudara. Sudah bisa lihat mata saudara kebuka mengenai desainnya Tuhan. Amin saudara. Oke, tutupnya luar biasa. Saudara akan lihat rancangan Tuhan. Saudara lihat ya, tadi ini yang kita bahas sama-sama hari ini. Ya, mulai dari pelataran sampai ruang Maha Kudus. Ada dua hal yang Tuhan sudah lakukan buat kita, yaitu mengenai korban bakaran dan ruang Maha Kudus Tuhan lakukan buat kita. Dan kemudian Tuhan kasih 4 pilar, 4 hal yang kita, bagian kita yang harus kita lakukan untuk kita mengalami kemenangan dalam hidup kita sebagai gereja Tuhan. Ya, ini yang kita bicara hari ini. Benar kan saudara ya? Kita bicara mengenai firman Tuhan, perjamuan kudus, doa dan gereja lokal. Betul ya saudara ya? Ya, oke. Dan kemudian saudara, saya akan bukain sama saudara amazingnya. Ini kan tadi rancangan Tuhan, kita sudah lihat bahwa ini kan dikemas suci Musa ya. Ya, ini kejadian sekitar tahun 2000 tahun sebelum Yesus datang. Ya, sekitar 3000 tahun ya. 2000 tahun sebelum Yesus datang. Oke, saudara, ini kan kejadian udah lama sekali. Ya, waktu ini mereka di padang gurun. Oke, dan sekarang kita lihat, kita pindah di Kisah Para Rasul dan saudara akan amazed apa yang Tuhan rancang. Coba Kisah Para Rasul. Ini jemaat mula-mula. Saudara pasti tahu ya. Waktu Petrus habis berkhotbah, habis Roh Kudus turun atas para rasul, ya. Kemudian apa yang terjadi? Orang-orang menerima Yesus dan hari itu 3000 orang bertobat. Oke. Dan orang menerima perkataan itu memberi dibaptis, pada itu jumlah mereka bertambah 3000 jiwa.
Oke, dan ini yang tadi saya bilang rancangan Tuhan jemaat mula-mula. Oke, kita lihat sama-sama apa yang terjadi dengan jemaat mula-mula ini. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, persekutuan, memecahkan roti, dan berdoa. Saya garisin berapa hal, coba saudara hitung. 1, 2, 3, 4. Lihat ya, pengajaran rasul-rasul, persekutuan, memecahkan roti, dan berdoa. So lihat, pengajaran rasul-rasul bicara mengenai firman Tuhan, persekutuan bicara mengenai gereja lokal, memecahkan roti bicara mengenai perjamuan kudus, dan saudara lihat nggak? Ini 4 hal yang hari ini kita bicara. Saudara lihat nggak? Sama nggak? Wow. Saudara lihat, 1 bejana pembasuhan, 2 meja roti sajian, mesbah dupa. Saudara lihat ya, manorah. 4 hal ini sama nggak dengan desain Tuhan di Kisah Para Rasul? Saudara bisa lihat firman Tuhan, gereja lokal, perjamuan kudus, doa. Saudara lihat betapa amazingnya Tuhan. Luar biasa nggak? Tuhan merancang itu dari zaman Musa. Tapi sebenarnya Tuhan sudah rancang dari awal. Kenapa? Karena rancangan itu Tuhan mau pakai untuk memberkati umat Tuhan. Saya lihat 4 itu adalah bagiannya kita, supaya kita mengalami kemenangan. Dan luar biasanya lagi saudara, kita akan tutup dengan ayat ini. Tadi ayat berikutnya lihat. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan apa saudara? Mujizat dan tanda. Wow. Wow. Saudara, ini adalah musim tanda dan mujizat. Saudara pagi ini dibukain gak kuncinya buat kita sama-sama mengalami tanda dan mujizat? Saudara rindu kita mengalami mujizat dan tanda-tanda. Amin saudara. Kuasa Tuhan terjadi. Saudara belajar hari ini apa yang Tuhan rancang, Tuhan bukakan buat jemaat ini. Amin saudara.